konsekuensi harus kita terima. Sebagai pria sejati, saya tidak akan mempermasalahkan masa lalu sang punya hati. Demikian pula dengan pilihan membeli mobil bekas. Miliki dia, perbaiki dia, dan rawat kembali dia sesuai dengan keinginan yang pas buat kita. Layaknya pasangan hidup kita. Halo semuanya, salam jumpa sahabat otomotif. Kita berjumpa di kesempatan perdana kali ini dengan video-video menarik seputar otomotif. Momentum pertama kali ini kami akan menyajikan konten-konten soal tips-tips atau langkah-langkah yang bisa dijadikan panduan untuk Anda atau kita semua sebagai pembeli mobil bekas dalam upaya mendapatkan mobil bekas yang berkualitas. Untuk pengecekan pemeriksaan odometer sangat berkaitan dengan poin. Dikenal dengan ruang interior yang lapang, ideal untuk keluarga atau perjalanan jauh. Oke sahabat. Berikut ini adalah tips-tips secara detail untuk membeli mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama menentukan anggaran. Pastikan Anda memiliki anggaran yang cukup realistis, termasuk biaya tambang seperti perbaikan, pajak, asuransi, dan juga biaya administrasi. Yang dimaksud di sini adalah Anda wajib mengkalkulasi biaya-biaya tambahan yang akan muncul setelah harga unit tersebut, karena akan salah besar jika Anda hanya menganggarkan harga unitnya saja dan mengabaikan yang namanya pajak yang sedikit lagi akan jatuh tempo, asuransi yang harus Anda lakukan, dan perbaikan bengkel baik itu mesin maupun bodi. Membeli mobil bekas sudah pasti ada saja yang perlu disesuaikan dengan kemauan kita. Tips yang kedua, memilih jenis mobil sesuai kebutuhan. Sesuaikan pilihan mobil Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Pertimbangkan faktor seperti harga, jumlah penumpang, dan konsumsi bahan bakar. Anda tidak akan memilih mobil pickup sedangkan kebutuhan Anda saat ini adalah sarana transportasi ke kantor atau mengantar anak ke sekolah. Dan bila ini adalah kendaraan pertama Anda, pilihlah mobil yang cc-nya kecil dengan kapasitas 4 atau 5 penumpang. Tips yang ketiga adalah cek riwayat mobil. Mintalah riwayat lengkap kendaraan seperti riwayat servis, riwayat kecelakaan, atau klaim asuransi. Karena mobil dengan riwayat servis yang baik cenderung lebih terawat atau terlihat istimewa jika dimiliki. Tips yang keempat adalah memeriksa dokumen legalitas. Pastikan dokumen seperti BPKB, STNK, dan faktur pembelian asli ada dan sesuai. Dan dokumen-dokumen lainnya yang mungkin nanti Anda butuhkan apabila Anda ingin menjaminkan mobil Anda di pembiayaan. Hindari mobil yang dengan dokumennya tidak lengkap atau palsu. Dan yang tidak kalah pentingnya, yakni mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin pada dokumen ke fisiknya, yakni mencocokkan nomor rangka pada rangka dan nomor mesin pada mesinnya. Karena bukan tidak mungkin Anda akan mengalami kesulitan di kemudian hari apabila ada satu angka atau huruf yang berbeda dengan dokumen dan fisiknya. Tips selanjutnya yaitu memeriksa kondisi mesin. Perhatikan suara mesin saat dihidupkan. Periksa kebocoran oli dan pastikan tidak ada bagian mobil yang terlihat rusak atau haus. Cobalah untuk membawa mekanik kami jika memungkinkan, atau ajaklah saudara atau kerabat Anda yang sekiranya paham soal mesin atau suspensi. Tips yang keenam yaitu melakukan test drive. Uji kendaraan Anda untuk melihat performanya di berbagai kondisi jalan. Cek akselerasi, rem, transmisi, suspensi, dan sistem kemudi. Amati dengan seksama saat mobil Anda di test drive. Perhatikan mesin saat gas diinjak, apakah akselerasi mulus atau pincang. Dengarkan baik-baik saat mobil melewati jalan berlubang, apakah ada bunyi-bunyi pada bagian suspensinya atau pada bagian kaki-kaki mobilnya. Dan ingat, ini yang terpenting saat melakukan test drive, harap pastikan unit Anda agar suara kerusakan di luar kabin tidak tertutupi oleh suara musik dalam kabin. Sahabat otomotif, kita ke tips yang ketujuh, yakni memeriksa kondisi bodi dan cat. Periksa seluruh bagian bodi mobil, terutama di bagian sudut-sudut dan bawah pintu, untuk memastikan tidak ada tanda karat atau bekas perbaikan akibat kecelakaan. Dibutuhkan kejelian pada mata kita untuk mengamati dengan seksama bagian-bagian bodi yang pernah di-repaint atau bodi dengan lapisan depul. Karena cat yang asli memiliki tekstur seperti kulit jeruk, sedangkan yang sudah di-repaint permukaan catnya licin dan tidak bertekstur. Tahap selanjutnya adalah memeriksa interior mobil, cek kebersihan dan kondisi jok, dashboard, panel kontrol, serta fitur-fitur elektronik seperti AC, audio, dan lampu-lampu. Apakah masih berfungsi semua dengan normal? Periksa secara detail power window apakah masih berfungsi untuk semua jendela.
Beberapa bagian yang sering kita lewatkan pada saat mobil adalah seperti mengecek fungsi-fungsi fitur dan tombol-tombol pada bagian-bagian dashboard, dan semuanya apakah masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Interior mobil adalah bagian yang penting untuk kita rawat. Jadi apabila interior yang kusam dan rusak mencerminkan pemakaian sebelumnya yang kasar dan kurang terawat. Kita lanjut ke tips yang ke-9, yaitu pengecekan odometer. Pemeriksaan odometer sangatlah berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu kondisi interior mobil. Perhatikan jarak tempuh kendaraan, bandingkan dengan odometer yang tertera pada meter cluster. Dengan jarak yang sangat rendah untuk usia tertentu bisa jadi mencurigakan, karena mungkin telah dilakukan pemutaran odometer. Untuk odometer yang sudah tinggi, tentunya sejalan dengan bagian-bagian interior yang rusak tentunya. Ada titik-titik pada interior yang bisa mengindikasikan adanya kecurangan pada odometer. Periksa detail tapak pedal pada kaki kemudi, apakah sudah miring atau rata. Kemudian periksa kulit setir dan tuas transmisi, apakah masih kasar atau sudah licin. Berikut cover body sekitar pijakan kaki, apakah sudah banyak goresan atau masih mulus. Dan masih banyak lagi titik-titik pengecekan pada mobil untuk memastikan odometer pada mobil bekas. Tips ke-10 dari saya yaitu mempertimbangkan harga jual kembali. Pilihlah mobil dengan nilai jual yang baik. Merek-merek tertentu cenderung memiliki nilai jual kembali yang lebih stabil. Tips yang ke-11 yaitu hindari membeli dengan terburu-buru. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Lakukan perbandingan harga dan kondisi dengan beberapa mobil sejenis sebelum memutuskan. Pastikan Anda memeriksa 3 atau 4 mobil sebelum memutuskan membeli. Dan tips yang ke-12 yaitu gunakanlah jasa inspeksi mobil. Jika Anda kurang paham soal teknis mobil, gunakan jasa pihak ketiga yang menawarkan layanan inspeksi mobil bekas secara profesional. Baik sahabat otomotif, tips yang terakhir adalah pemeriksaan ban. Cek ketebalan ban dan pastikan tidak ada keretakan atau kerusakan yang serius. Ban yang haus biasanya menjadi tanda bahwa kurangnya perawatan pada mobil. Dan yang sering terjadi pada pembelian mobil bekas adalah kondisi ban yang memiliki ketidaksamaan ketebalan, ketidaksamaan merek, bahkan ketidaksamaan ukuran. Jadi jangan lupa memeriksa kondisi ban secara menyeluruh, termasuk ketersediaannya ban cadangan pada mobil. Dan sudah barang tentu kondisi ban cadangan yang masih layak untuk dipakai. Akan lebih baik juga bila Anda memiliki pengetahuan yang cukup tentang ban, karena baik ukuran, umur ban, bahkan merek ban juga menentukan kondisi pemakaian ban mobil setelah Anda beli. Sobat otomotif, membeli atau memiliki mobil bekas ibarat kita meminang wanita pujaan hati kita. Dan dengan memutuskan untuk memiliki mobil bekas, setiap konsekuensi harus kita terima. Sebagai pria sejati, saya tidak akan mempermasalahkan masa lalu sang pujaan hati. Demikian pula dengan pilihan membeli mobil bekas. Miliki dia, perbaiki dia, dan rawat kembali dia sesuai dengan keinginan yang pas buat kita. Layaknya pasangan hidup kita. Sahabat otomotif, sekian dulu tips-tips dari saya. Kiranya bermanfaat untuk Anda. Dan bila memiliki komentar yang positif, silakan menuliskannya di kolom komentar. Nantikan tips-tips dan informasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.